Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau hari Rabu ya, Rabu lalu kita diskusi soal DNS sebagai satu cara untuk mendapatkan informasi tentang target mesin ya yang akan kita evaluasi. Maka ini masih melanjutkan lagi sedikit tentang DNS ya. Jadi kalau di dalam DNS kemarin kita bisa melihat DNS digunakan untuk melakukan konversi nomor IP dan sebaliknya, nomor IP ke nama dan sebaliknya. Sekarang DNS juga bisa menyimpan data lain. Sebagai contoh dia dapat menyimpan data mail yang kita sebut namanya MX record. Jadi ini kalau kita punya sebuah domain katakanlah ITB ACID, dia yang menerima tuh servernya apa sih? Server nama servernya yang menerima email itu apa? Nah itu bisa digunakan dicek dengan MX record. MX record ini ada di dalam data DNS. Ntar saya tunjukkan lagi ininya ya. Tunjukkan. Nah ini contohnya ya. Jadi katakanlah kita punya ingin mencari tahu mail server yang kita sebut mail servernya ITB, maka kita dapat menggunakan Anda bisa menggunakan perintah host, nslookup, dig atau tools DNS yang lainnya lagi ya. Nah, ini saya menunjukkan host -tmx itu query type-nya adalah mail exchange ya, mail exchange atau mail server dari domain ITB ACID ya. Maka di situ ditunjukkan bahwa domain ITB ACID ya, ini di handle, sebentar bisa digedein lagi enggak ya? Di tempat saya, supaya lebih gede aja di tempat saya. Ya. Oke, jadi mail server ITB itu kalau ada orang ngirim email katakanlah ke budi@itb.acid atau br@itb.acid, maka dia akan dikirimkan ke mesin-mesin yang ada di bawah ini. Nah, itu di situ disebutnya nih misalnya ITB mail ITB ACID mail is handled by, ada angkanya terus mesinnya. Angka ini menunjukkan prioritas. Semakin kecil semakin besar prioritasnya. Nah, jadi mail-mail ke arah ITB ACID itu akan dikirimkan ke mesin Yudhistira ITB ACID. Nah, kalau kita pengen tahu IP-nya ya kita tinggal cari ya host Yudhistira.itb.acid. Ya, IP-nya berapa? IP-nya itu. Jadi semua email ke ITB akan dikirimkan ke 167.205.1122. Kalau mesin Yudhistira ini mati, maka dia baru dikirimkan ke mx2.itb.acid. Kalau dua-duanya mati, ya wassalam. Email server yang pengirim akan menunggu lagi ya, dia bilang, oh mail servernya down. Dia biasanya ada tergantung ya timeout setupnya di mail server yang mengirim. Itu bisa jadi, oh oke, filenya disimpan dulu, nanti akan dicoba dikirimkan lain lagi, misalnya 15 menit lagi, dan seterusnya sampai mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, tergantung dari konfigurasi mail server yang pengirim. Ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Sama kalau kita misalnya punya Gmail ya, host-tab mx gmail.com. Nah, itu dihandle oleh, nah banyak nih ya. Ada gmail-smtpin titik ini 1.google.com. Ada yang lagi alt1 ya, alt2, alt3, alt4 ya. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 alternatif mail server dari si Google. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini mail yang mengirimnya. Yang menerima. Kemudian kita juga apa ya? Lagi SOA ada nggak ya? SOA ITB ACD. Oke. Nah, di dalam server ITB ACID itu disimpan datanya gitu ya, data macam-macam gitu. Nah, tabelnya itu diberi nomor ya, yang kita sebut namanya SOA itu State of Authority ya. Itu record dari ITB ACID itu siapa pengelolanya, namanya dnsadm.itb.acid ya. Ini yang pengelola dari domainnya ITB ACID. Kemudian di sebelah kanan ini ada nomor serinya, nomor seri dari DNS ini. Maksudnya nomor seri itu apa ya? Kalau saya mengupdate nomor DNS tuh nanti saya update versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 sehingga nanti internally kalau kita ada update, oh iya perlu diupdate lagi gitu ya.
Karena kadang-kadang kan kita ngelihat ini DNS-nya kemana kok ngaco, nomornya berapa, versi berapa gitu ya, nomor seri berapa. Nah biasanya orang menggunakan nomor seri itu dengan mudahnya itu ya biasanya paling gampang itu kalau menggunakan tanggal ya. Jadi ini kalau ini kan kelihatannya ini kayaknya menggunakan metodologi yang sama ya. Saya juga menggunakan tanggal biasanya. Jadi karena tanggal itu kan maju terus ya. Jadi nomor serinya maju terus. Ini jadi dengan tanggal ini juga saya bisa tahu ini kapan diupdate-nya gitu ya. Jadi ini kalau di sini 2022 bulan 2 tanggal 10. Nah, ini 02 ini berarti dia udah ada updatean yang kedua kalinya ya. Biasanya kalau admin itu punya kode kayak gini tuh biasanya ini tahun 2002 bulan 2 tanggal 10. Ya kemarin berarti ini 02 ini updatean kedua. Misalnya dia ngupdate lagi kemarin, wah ada yang harus diupdate, dia update nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Ini aja convention ya among DNS admin ya untuk memudahkannya. Terus berikutnya lagi, nah saya lupa yang mana yang ini dulu atau yang ini tuh sebutnya namanya time to live. Time to live itu DNS tuh begini. Kan saya punya DNS dengan nomor segini ya. Misalnya saya ingin melakukan cache ya, daripada saya query DNS-nya ITB-ACID terus-menerus, saya simpan di server lokal DNS-nya ITB-ACID. Jadi misalnya ada orang query di tempat saya misalnya www.itb-acid, saya catat, oke, SOA-nya ini terus saya cache di lokal ya. Nah, cache-nya itu kan kalau saya nggak update tuh nanti orang-orang kan bisa salah ya. Misalnya ITB ngubah IP-nya, di cache saya pakai IP yang lama gitu. Nah, berapa lama saya harus atau boleh keep datanya supaya tetap sinkron dengan ITB. Ya ini plus minusnya ya. Nah itu biasanya kita sebutnya namanya time to live ya. Berapa lama data sebaiknya disimpan di cache oleh si server, oleh si DNS server. 3.600 detik ini biasanya berapa nih? 3.600 detik, 5 menit ya. Jadi 5 menit tolong diupdate. Nah biasanya DNS kalau lagi sering diupdate, memang kita rendahkan ini ya. Kita misalnya 5 menit aja. Jadi nanti setelah 5 menit itu DNS cache kita di flash karena dia bilang yang soal ITB-ACID ya, tolong update lagi deh dari ITB-ACID. Gitu ya. Siapa tahu ada perubahan baru. Biasanya kalau lagi ada migrasi itu kita buat TTL-nya kecil. Tetapi kalau kita sudah stabil, TTL-nya kita buat lambat ya, misalnya sehari, 2 hari, bahkan ada yang seminggu. Seminggu supaya kalau dia di cache, saya akan bilang itu seminggu aja lah di tempat kamu supaya apa? Supaya DNS server saya nggak kena hit terus. Sehingga masing-masing sekolahan atau instansi itu dia punya DNS cache-nya yang mana itu punya data ITB yang lama, sehingga kalau ada query orang atau pengguna setempat, dia akan query ke DNS server ke cache-nya itu, tidak ke DNS server saya. Gitu ya. Jadi ini juga teknik untuk mengelola DNS. Ya. Ada pertanyaan tentang mail server dan SOA? Belum ada ya. Oke, saya balik lagi. Nah, ya, jadi data yang bisa disimpan di sana adalah MX record ya. Jadi MX record itu lazim digunakan. Kemudian di server juga, di DNS server juga bisa kita masukkan data yang lain ya. Kunci publiknya si ITB-ACID. Misalnya saya ingin mengirimkan bahwa nantinya ya ke depan hari itu untuk memastikan bahwa domain email yang dikirim domain ITB itu dari mail server saya. Ini kunci publiknya adalah di sini. Mail server saya adalah ini. Kalau ada email ngaku-ngaku dari ITB-ACID dikirim bukan dari mail server saya yang ini, maka itu spam, reject aja gitu ya. Nah, itu kunci publiknya bisa ditanam di sini untuk memastikan bahwa ini domain itu beneran. Nanti kita bicara kunci publik pas kriptografi minggu depannya. Kita juga bisa menanamkan data OS-nya, misalnya mail server MX2 ITB-ACID itu servernya apa, FreeBSD apa, segala macam ya. Itu dulunya kita gunakan untuk debugging ya, supaya kita tahu segala macam. Tapi sekarang tidak digunakan ya, tidak lazim digunakan. Sama seperti lokasi, ini karena ketakutan itu, security malah. Oh, jadinya orang bisa tahu OS yang kita gunakan sebagai mail server. Oh, jadinya orang tahu data center kita lokasinya di mana. Jadi meskipun data ini dulunya lazim ditaruh di DNS record kita, tetapi sekarang udah nggak lazim lagi ya. Jadi orang tidak mau nyimpen data itu. Jadi DNS record itu bisa nyimpen apa saja yang mau kita distribusikan kepada publik, informasi kepada publik. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk DNS ini? Masih lanjutan deh.
Jadi biasanya kalau kita query-query, kita cari DNS-nya, dia punya data apa lagi ya yang dia berikan kepada publik. Nah, sekarang kita bicara tentang attack-nya, serangan terhadap DNS ya. Nah, karena DNS itu layanan yang bersifat publik, maka biasanya layanan bersifat publik ini seringkali dijadikan ini apa bulanan ya, dijadikan percobaan bulanan oleh banyak orang ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita query DNS ya, jadi kita query DNS misalnya, apa itu www.itb.ac.id? Nah, kan pertama kali si cache kita nggak ada ya, jadi dia malah mana nih kok hilang? Sorry ya. Nah, jadi misalnya attacker akan request www.itb.ac.id itu apa? Nah, terus dia akan dikirimkan lagi 167.20 ini 167.205 berapa. Oke, balasnya lagi. Query lagi DNS ITB.AC.id apa? Jawab lagi 167.205 ini. DNS ITB.AC.id www.itb.ac.id apa? Itu langsung. Jadi ini dinanyain terus saja. Nanya. Tujuannya apa? Membebani jaringan dan DNS servernya. Sehingga ada attacker, yang attackernya ini mencari mesin-mesin ya, yang kita sebut botnet ini ya. Botnet ini mencari server-server yang rentan ya, yang komputer-komputer yang bisa di take over. Terus komputernya ini nanti kita jadikan serdadu-serdadu atau kita jadikan zombie-zombie untuk melakukan query DNS ya. Jadi cuma query DNS saja. Ya, tujuannya ngabisin bandwidth dan DNS server dari yang ditargetkan. Nah, kalau dia DNS servernya sibuk ya, misalnya www.itb.ac.id dibuat bertubi-tubi gini, sehingga ketika ada orang request IP www.itb.ac.id berapa? Nah, malah IP-nya itu request yang beneran itu malah ditiadakan nih, karena tenggelam dari serangan-serangan ini ya, tenggelam terhadap serangan-serangan yang lain. Ini gitu ya. Jadi ini request-nya bertubi-tubi. Kenapa si attacker ini ngambil yang lain-lain? Karena bisa jadi bandwidth attacker-nya kecil ya. Jadi kalau bandwidth attacker-nya gede, mah dia langsung aja dari komputer dia gede aja di attack aja habis-habisan ya. Tapi nanti dia bisa blokir. Oh, IP itu saya blokir, diblokirlah IP si attacker. Nah, kalau ini kan dia harus memblokir IP-nya ini, IP attacker yang satu, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Kalau attacker-nya ada 10.000 aja ya, habislah ya si server yang jadi target ini. Ada pertanyaan? Nah, kadang-kadang ini, oh ya ini bisa terdeteksi ya, karena ini kok nanyanya berkali-kali hal yang sama aja sih gitu ya, request-nya bertubi-tubi. Nah ini kadang-kadang kan kalau kita pakai cache, katakan ya, kita pakai misalnya kita si server yang di atas ini kita gunakan untuk melakukan attack kan ya. Bentar, ini saya cari dulu. Sorry, mana ini anotasi, annotate-nya kita taruh di atas. Sering anotasinya hilang ya. Oke, mana draw annotate. Oke. Misalnya server yang ini ya, yang ini kita gunakan untuk melakukan, dia akan kita minta request ke www.itb gitu ya, ACID ya. Nah maka dia akan request ke servernya www.itb ACID. Dijawab, oke, IP-nya 167.205 berapa gitu ya. Nah, kan biasanya juga si ini kan pakai DNS server ya, untuk mengquery-nya dia nggak langsung ya. Biasanya dia di setup DNS servernya dia kan ya. Di sini ya. DNS servernya dia ya. Atau reserver lah ya. Server ini sebenarnya lebih tepatnya resolvernya dia ya. Nah, maka dia yang melakukan query ini kan dia kan ya. Balik lagi deh. Jadi si ini ngabisin bandwidth-nya, ngabisin bandwidth resolvernya dia sebetulnya gitu kan ya. Jadi nggak ngebebani kita ya, tak bisa ya. Jadi akhirnya nantinya kan jadi gitu kan ya request-nya. Nah terus apalagi kalau di sini DNS servernya ini ada cache ya. Jadi kalau dia query lagi www.itb.ac.id lagi itu, maka dia nggak akan request sini terus ya. Maka dia akan hanya ngabisin bandwidth-nya sini aja, antara ini aja. Karena ini hanya sekali aja di sini ya, sekali aja, gitu ya. Jadi bisa kondisinya seperti itu. Jadi makanya dia harus nyari yang banyak gitu ya. Terus bisa juga query-nya diarahkan spesifik. Saya nggak mau ke resolver saya gitu.
Saya mau query-nya langsung ke itunya, name servernya. Ya. Nah, ada satu lagi serangan yang nyambung dari ini, tapi kita sebutnya namanya random label attack. Nah, jadi ceritanya kan tadi ada cache ya. Bagaimana kalau kita query nama domain yang nggak ada atau tidak mungkin ada di cache? Misalnya kita request ini nih, contohnya ya, XYZ123 ITB-ACID. Ini pasti nggak ada lah ya. Nggak tahu ya. Kemungkinan nggak ada ya. Jadi kita request ini itu kan pasti nggak ada di cache. Sehingga dia akan request ke DNS server. Habis itu kita kasih lagi x798YZ.ITB-ACID gitu ya. Pasti ini kan akan request ke DNS server. Request lagi A798YZ ITB-ACID gitu ya. Yang mana yang depan-depannya ini adalah random ya, random text. Jadi kita bisa punya buat script generate random text yang panjangnya bebas aja, terus kita query-kan ke DNS server. Pasti ini akan request ke NS-nya, name server, nggak mungkin ke cache. Karena di cache pasti nggak ada ya, karena ini belum pernah ada yang minta. Sehingga ini akan bisa meningkatkan traffic-nya. Jadi ini yang kita sebutnya namanya random label attack. Nah banyak name server waktu itu yang jatuh gara-gara ini. Ini tergantung lagi-lagi ya kekuatan si attacker dengan kekuatan server. Gitu ya. Itulah sebabnya seringkali sekarang orang-orang DNS-nya itu daripada di hosting sendiri, kita punya DNS server, kita hostingkan ke tempat lagi yang namanya Content Distributed Network ya, CDN. Jadi ini misalnya DNS server kita, ya. Maka kita langganan CDN ini untuk mendistribusikan konten kita, tapi yang kita distribusikan adalah DNS kita. Ini misalnya contohnya Cloudflare gitu ya. Cloudflare misalnya gitu ya. Maka yang di-hit orang adalah Cloudflare ini ya. Nah, si Cloudflare ini yang punya fitur untuk mendeteksi mendeteksi DOS attack segala macam, sehingga DNS server kita aman-aman aja ya, di belakang si Cloudflare ini. Jadi Cloudflare ini seolah-olah memirror DNS server kita. Yang di depannya ada yang kena itu ini. Itulah sebabnya ada layanan-layanan kayak Cloudflare, terus apa lagi ya yang gede-gede itu. Itu bisa digunakan untuk menjadi DNS server depan. Ada pertanyaan untuk itu yang attack tadi? Tujuannya sih supaya down aja, sebenarnya supaya kalau ada orang query lagi nggak resolve itu. Misalnya kita kalau di e-commerce kan misalnya tokopedia.com gitu ya, di attack gini sehingga pas ada orang query tokopedia.com IP-nya nggak dapat ya karena si DNS servernya sibuk. Nah ini random attack ya, ini yang hal-hal semacam gini nih DOS attack ini ya, itu gampang attack-nya, susah proteksinya ya. Jadi ini nanti tentu saja ada ide-ide baru lagi untuk melakukan proteksi dan juga melakukan attack-attack yang mirip-mirip seperti ini. Ini bahkan topik ini juga diukur waktu itu oleh mahasiswa S2 melakukan pengukuran terus dengan metode-metode teknik-teknik ya untuk mengurangi random label attack. Nah ini bisa dilakukan di routernya segala macam ya untuk mendeteksi DNS query ya. Jadi kalau ada DNS query yang bertubi-tubi sama dia difilter. Ada lagi yang disebut namanya DNS spoof. Nah ini DNS spoof ini harus berada di dalam satu jaringan atau ya setidaknya cepat untuk menjawabnya gitu ya. Jadi dengan data palsu. Jadi ini misalnya ada target ya atau victim ya, victim. Victim ini dalam satu LAN ya. Ya ini misalnya nyambung sini LAN ya. Ini misalnya LAN-nya ini nanti nyambung ke router ya. Misalnya router nanti nyambung ke internet ya. Mungkin di sini ada DNS server Rokar ya. Sorry, bukan DNS server ya, DNS resolver lebih tepatnya. Nah, jadi kalau dia misalnya saya ingin query, katakanlah saya ingin query www.microsoft.com gitu ya. .com gitu ya. Nah, kan dia biasanya kan tadi ya, dia akan query dulu, dia cari IP-nya dulu, nah dia minta ke sini kan ya, DNS resolver bilang, IP-nya adalah IP sama dengan ini gitu kan ya.
Nah, tetapi ketika dia sedang melakukan query tadi, ya misalnya query ke DNS resolver, nah kita ada attacker di sini. Misalnya kita di sini satu LAN dengan dia, ya. Jadi ketika dia lagi nanya, dia nanya ya, misalnya nanya Microsoft.com apa, nah, kita jawab dengan IP yang palsu ya, palsu. Atau ini kita sebut namanya spoof ya. Jadi dia misalnya harusnya Microsoft.com dengan apa, maka kita jawab dengan ini. Maka si victim ini kan dulu-duluan aja ya, dulu-duluan ini dia, nah sekarang dulu-duluan antara saya dengan DNS resolvernya. Ya bisa. Kalau kita satu LAN biasanya dan kita dan di sini mungkin DNS resolvernya cukup sibuk, misalnya satu ITB yang ngelayanin banyak, kita satu lab gitu ya, ada anak teman kita yang satu lab itu bisa kena karena kita bisa mantau LAN-nya lebih cepat misalnya gitu ya, sehingga saya bisa ini. Dan ada banyak DNS spoof tools yang bisa melakukan itu. Ya. Bahkan di Linux itu ada paket yang namanya dsniff yang di dalamnya udah ada software namanya DNS spoof. Jadi kita bisa buat tabel ya, misalnya ini tabel apa yang misalnya kita mau www.microsoft.com ya. Kita query-kan menjadi 192.168.1 berapalah gitu ya. Sehingga kalau ada orang query www.microsoft.com dapatnya web ini gitu ya. Ini disebut namanya DNS spoof. Ini susah-susah gampang karena orang attacker-nya harus lebih dekat daripada ini, nggak bisa dari luar kan ya. Karena dia kalau query kan query-nya langsung di dalam. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Baik, nah sekarang satu aspek lagi masalah non teknis ya. Kita bicara sedikit tentang DNS dan non teknis ya. Lebih tepatnya adalah masalah hukum. Dulu DNS kan sebetulnya awalnya DNS itu technically hanya untuk konversi dari nomor IP dan nama aja kan ya. Ini IP, nama kan ya. Cuma itu aja sih sebenarnya. Technically kan gitu aja ya. Nggak penting-penting amat. Tapi lama-kelamaan karena orang susah ngapalin IP, maka nama ini menjadi sesuatu hal yang penting ya, branding ya, penting ya. Jadi branding ya. Nah, misalnya saya Bank BNI gitu ya, misalnya saya Bank BNI. Terus kemudian saya ngelihat kompetitor saya Bank BRI gitu ya. Maka boleh nggak saya daftarin domain BRI ini oleh si Bank BNI ini gitu ya. Daftarin aja gitu. Nah, kalau secara teknis boleh-boleh aja dong, bisa aja kan BNI mendaftarkan domain BRI KOID didaftarkan oleh orang BNI. Secara hukum tidak boleh gitu kan ya. Karena ini nama domain itu akhirnya menjadi sebuah apa ya namanya brand ya yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jadi BRI ya BNI KOID milik BNI ya. Sementara BRI KOID juga milik BRI. Jadi kalau BNI daftarin BRI atau sebaliknya nggak boleh ya, karena dia akan melanggar nama ya nama. Problemnya nama-nama ini itu kan kalau nama merek gitu ya, merek ya. Itu kan namanya trademark ya. Nah, merek ini di mana-mana juga itu harus didaftarkan. Nah, ini dia ya, daftarkan. Jadi caranya itu dia didaftarkan. Nah, dia adalah ininya adalah first to file ya. Gitu. Jadi siapapun yang mendaftarkan duluan dia yang berhak. Nah, ini yang jadi repot. Misalkan Anda tiba-tiba mendaftarkan domain budiraharjo.id gitu ya. Anda duluan gitu daripada saya. Nah, itu gimana gitu. Dan bahkan Anda juga bisa mendaftarkan trademarknya ya. Budi Raharjo itu Anda trademarkkan sehingga kalau saya mau pakai Budi Raharjo nggak boleh karena namanya itu sudah didaftarkan oleh Anda. Nah ini bingung kan ya? Karena itu dia adalah first to file ya, siapa yang pertama kali mendaftarkan dulu. Maka ini menjadi satu hal yang membingungkan banyak orang. Ya. Jadi kalau Anda punya perusahaan atau usaha atau startup maka daftarkanlah ya namanya menjadi trade nama, logo segala macam ke merek dulu ya. Nah, itu satu ya. Jadi first to file. Yang isu berikutnya lagi adalah bagaimana dengan merek terkenal. Ya. Famous name ya, merek terkenal. Nah, misalnya apa? Pepsi gitu ya.
Pepsi atau Coca-Cola, Pepsi. Pepsi kan nama terkenal, ya Pepsi ya itu. Nah ini menjadi masalah kalau misalnya ada orang mendaftarkan Pepsi Co.id, nah ini bingung nih. Sebentar, aturannya gimana nih? Namanya Pepsi.id tapi yang daftar Budi Raharjo kan ya. Kalau yang daftarnya adalah orang yang berhak terhadap trademarknya Pepsi ini nggak masalah. Nah, merek-merek terkenal ini itu dilindungi. Jadi ini kita bicara tentang trademark sebetulnya, ya aturan-aturan trademark di Haki yang sifatnya global ya, global. Nah, ini jadi isu. Kalau sekarang ini kan di global ini tuh bukan di nama domain ya, bukan di nama domain, namanya global ya, yang dunia nyata. Bagaimana menghubungkan ini dengan nama domainnya ini? Nah, ini yang bingung. Maka setiap pengelola domain dia punya policy yang berbeda-beda. Nah, itu yang bikin bingungnya. Kalau policy saya dulu jelas. Kalau dulu waktu saya menjalankan domain adalah kalau Anda tidak berhak ya, misalnya domain co.id ini Anda tidak punya hak untuk mendaftarkan, maka Anda nggak boleh. Hak itu ditunjukkan dari misalnya SIUP ya, atau nama PT. Kalau nama PT kan dia harus daftarkan nama PT juga nggak boleh nabrak-nabrak gitu ya. Atau punya merek ya. Kalau Anda punya merek boleh. Sehingga kalau ada orang mendaftarkan Pepsi Co.id, Anda punya ini tanda bukti Anda punya merek Pepsi Co.id nggak? Oh nggak punya, oh nggak ada nggak boleh. Jadi ini trademark ya. Kenapa demikian? Karena dulu ada yang namanya dan sampai sekarang ada yang namanya cyber squatting. Jadi orang ngambil nama-nama yang populer atau nama-nama beken, dia ambil dulu, kemudian nanti habis itu dia jual. Yang namanya cyber squatting. Jadi tujuannya adalah mendominir dunia pernamaan sehingga nanti dia jual. Misalnya dia beli 150.000 gitu ya, misalnya 150.000 gitu ya. Kemudian dia jual menjadi 15 juta gitu ya nama domainnya. Gitu. Ada yang buatnya seperti itu. Kalau ada yang beli, kalau nggak ada ya dia rugi sendiri. Nah, tapi ini isu ini ya, isu-isu hukum ini menjadi isu yang menarik karena tiba-tiba dunia cyberspace dan dunia real itu nyambung. Ya. Dan ini isu ini sampai sekarang masih terus berlaku. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah domain yang namanya BMW. BMW Co.id. Nah, jadi ceritanya kan BMW kita tahu ya, mobil BMW ya. Nah, ceritanya ada orang yang saya lupa namanya, dia namanya pertamanya tuh Benny siapa gitu ya. Yang kalau dia singkat, dia bisa disingkatnya menjadi BMW. Nah, maka dia mendaftarkan domain BMW ini atas nama dia. Nah, ini kan bingung kan ya. Dia bilang, nama saya kan singkatannya BMW. Gitu ya, saya daftarkan ini. Boleh nggak? Wah, ribut lah itu. Dispute-nya waktu itu. Sampai dispute ya. Jadi ini lama. Saya nggak tahu keputusan terakhir seperti apa. Nah, kalau yang sudah-sudah ya, maka masalah trademark ini segala macam ya bisa diselesaikan lewat arbitrase atau bani segala macam. Pokoknya adalah ada dispute resolution. Nah, cuma kalau yang haki yang lama ya, yang konvensional di dunia nyata itu butuh waktu lama dan uang yang besar untuk memperdebatkan itu. Nah, kalau kita bicara di internet, maka harusnya ada dispute resolution yang lebih cepat ya, harus karena ini urusan internet aja ya, lebih cepat ya. Terus juga lebih murah ya. Jadi misalnya ini harus 2 minggu selesai gitu ya, maksimum 2 minggu, maksimum selesai resolusinya, putusannya apapun juga diputuskan karena secara online ya, jadi bisa lebih cepat dan lebih murah. Nah ini yang dikembangkan di beberapa negara yang sebagai pengelola domain, ya dia harus punya gini juga ya, sehingga nanti dengan haki itu bisa nyambung-nyambungnya. Ini tapi sampai sekarang masih satu hal yang masih evolving ya, masih bergerak kayak ini semua. Ada pertanyaan tentang DNS dan haki ini? Saya soalnya kena berapa kali dan saya nangani berapa kasus tentang masalah ini. Lucu-lucu lah kasusnya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dulu misalnya kasus ada perguruan tinggi yang didaftarkan oleh seseorang, dia petugas administrasi di perguruan tinggi tersebut gitu. Daftarin, udah selesai, terus dia
saya lupa ya, dia entah pegawai kontrakan atau apa, dia keluar dari perguruan tinggi itu, nah rektornya mau minta lagi tapi dia yang punya gitu ya. Wah, terus gimana gitu ya. Terus juga dulu partai politik juga ya yang lagi pecah. Misalnya dulu dulu PDI ya dulu kan ya, PDI pecah menjadi PDI dan PDIP. Nah, itu gimana, siapa yang punya nama PDI, siapa yang boleh menggunakan nama PDI atau PDIP, itu siapa yang menggunakannya. Dan seterusnya. Jadi ini sampai sekarang ya, masalah haki ini masalah yang masih memusingkan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini adalah akhir dari DNS.